Dari penyelenggaraan inovasi alat penangkap ikan yang ramah lingkungan ini, saya kira ini kita harapkan bisa menjaring berbagai gagasan dari pabrik, baik perguruan tinggi maupun juga berbagai pihak untuk memberikan satu hasil yang kita harapkan dalam rangka mendukung tadi 3 pilar pembangunan kelautan perikanan ke depan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan ini Pak, moratorium investasi hasil sejauh mana Pak? Nah, kalau moratorium ini memang sampai sekarang masih dalam tahap analisis dan evaluasi karena begitu banyak kapal-kapal asing yang kita harus evaluasi untuk kedepannya harus ada satu kebijakan yang sesuai dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat kita. Dan kita agendakan ini sementara sampai Oktober 2015. Selanjutnya peneliti dan juara-juara itu juga kemana? Oh ya, kami terus bekerja sama nih dengan WWF Indonesia ya. WWF itu apa? LSN di bidang organisasi konservasi World Wildlife Fund for Nature. Nah, tentu ini kan baru merupakan gagasan pendahuluan yang harus kita kembangkan. Jadi nanti akan ada grand risetnya ya, melanjutkan dari gagasan ini sampai kita wujudkan hasil yang lebih bisa dimanfaatkan di masyarakat. Tentunya akan dibantu untuk sosialisasi dan distribusi ke masyarakat. Iya, tentu nanti kita bekerja sama terus mensosialisasikan hasil-hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat untuk diterapkan, dimanfaatkan masyarakat. Pak, untuk moratorium alat penangkapan ikan Pak, yang ada cantang seperti itu bagaimana Pak? Ini sangat dikeluhkan oleh yang ada di jualan. Bagaimana? Iya. Sebagai solusi ke sini. Tentu saja kita bagaimanapun tadi saya bilang bahwa keberlanjutan sumber daya ikan ini tanggung jawab semua, ya. Dan itu harus juga dicirikan dengan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Ya, cantrang selama ini kita harus mewaspadai ya, kalau sampai itu merusak. Mudah-mudahan dari hasil inovasi ini kita bisa wujudkan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan tapi juga bernilai ekonomis efektif. Pak, yang bulan Oktober tadi itu evaluasinya Pak? Moratorium tentu saja setelah berakhir analisa evaluasi ya, itu direncanakan berakhir lalu akan muncul kebijakan setelah moratorium. Yang intinya untuk yang investasi penangkapan memang sudah dilarang atau belum? Ya, kita lihat nanti Pak kebijakan dari Ibu Menteri itu dari hasil ANEF-nya ini, analisis evaluasinya ini. Tapi tentu tadi sebesar-besarnya untuk kemakmuran negeri ini, rakyat negeri ini, dan juga untuk tadi keberlanjutan sumber daya ikannya dan keberlanjutan usahanya. Gitu, Pak. Tapi sekarang ini yang dibatasi itu Pak, baru di sektor hulu aja, yang investasinya, pengolahan itu. Kalau pengolahan Pak, terus Kalau pengolahan dibuka. Yang mana sudah ditutup belum? Yang investasi. Sementara ini dengan moratorium kita tutup. Iya. Sampai Tidak ada Oktober lagi nanti, kapal asing ataupun ex asing itu yang beroperasi di lautan kita. Saat ini produksi perikanan nasional berapa sih? Tahun ini kita targetkan itu untuk penangkapan sekitar 6,3 juta ton 2015 ya. Kalau 2014 berapa? 2014 kemarin kita hasilkan memang untuk penangkapan ini peningkatannya tidak seperti di budidaya ya, karena tadi Pak kita dibatasi oleh hasil perhitungan stok ikan ya. Nah, di situ kita dibatasi oleh MSY kita sehingga peningkatannya tidak terlalu tinggi dan kita nanti kompensasinya itu harus ditingkatkan dari hasil budidaya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan juga untuk ekspor. Sama dengan Telkom, tempat-tempat spot dan di Jawa itu seperti mana?
alat modern. Alat modern yang untuk itu GPS itu loh, Pak? GPS yang Untuk mendeteksi ikan itu. Oh, ya alat bantu ya, alat bantu menangkap ikan. Ya, tentu saja kita kan perlu memberikan satu bimbingan kepada nelayan kita ya untuk mengefisienkan biaya operasional penangkapan. Jadi kita perlu memberikan informasi yang memadai daerah-daerah penangkapan ikan untuk supaya nelayan kita ini tidak harus jauh mencari ikan yang tidak jelas di mana ikannya. Jadi dengan alat bantu itu diharapkan mereka sudah bisa menduga di mana ada kumpulan ikan yang bisa ditangkap. Sudah ada berapa kelompok nelayan? Ya, Sudah ada berapa dibagikan ke nelayan berapa? gini, kita kan pendekatan pengolahan ikan ini melalui pendekatan WPP ya, wilayah pengolahan perikanan. Ya. Kita bagi ada 11 WPP untuk di seluruh perairan Indonesia. Nah, jadi nanti nelayan pun itu kita sudah lewat surat izinnya itu sudah ditetapkan ya, jalur mana yang akan ditempuh oleh nelayan-nelayan kita. Arahnya supaya tadi lebih efektif dan efisien.